Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatahila, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan juga teman-teman kelas 4C yang berbahagia. Dan pada kesempatan kali ini, saya Ulia Asna Salsabila sebagai moderator beserta kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil artikel kelompok kami. Dan pada presentasi artikel kali ini kami akan membahas materi mengenai pendekatan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter di sekolah dasar. Baik, langsung saja kepada pemateri yang bertugas, dipersilahkan. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kewarganegaraan di semua negara adalah memberikan landasan kepada warga negaranya untuk mendalami nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh negara yang bersangkutan. Pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita sebut yaitu PKN di sekolah dasar memiliki arti penting bagi peserta didik. Pada pembentukan pribadi, warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai yang diamatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Depdiknas 2006 halaman 97-104. Pendidikan abad 21 menuntut peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator sangat berpengaruh untuk membekali dan mengembangkan nilai-nilai dan moral pada diri peserta didik di sekolah dasar. Namun, pengembangan nilai sikap dan moral pada diri peserta didik mustahil untuk dicapai apabila peserta didik tidak memahami konsep-konsep tentang nilai dan moral itu sendiri. Permasalahan baru muncul bagi guru. Nah, salah satunya yaitu penanaman pendidikan karakter karena tugas guru tidak hanya mencerdaskan peserta didik saja, tetapi bagaimana membimbing, memfasilitasi, serta mentransformasi peserta didik menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang berintegritas, pribadi yang disiplin, pribadi yang kreatif, dan memiliki rasa ingin tahu, serta pribadi yang terus bersemangat dan terus menghargai orang lain. Salah satu mata pelajaran yang dapat memberikan penanaman karakter adalah pendidikan kewarganegaraan. PKN pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang memiliki pembahasan tentang kebangsaan, masalah kewarganegaraan yang berkaitan dengan negara demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat sipil, serta menerapkan prinsip demokrasi dan pendidikan humanistik. Namun, dalam proses pembelajarannya, mata pelajaran PKN menghadapi beberapa kendala, yaitu dianggap kurang menarik, membosankan, banyak ceramah, berpusat pada guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembelajaran PKN perlu ditingkatkan dengan mengembangkan karakter peserta didik. Perubahan ke arah demokratisasi dan pendewasaan sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki kepercayaan dan jati diri sebagai bangsa harus dibenahi melalui pengembangan konsep baru. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, dalam hal ini memuat pendidikan hukum. Dalam pendidikan kewarganegaraan, hendaknya ditingkatkan kualitasnya, mengingat pendidikan hukum di sekolah diintegrasikan melalui mata pelajaran yang relevan. Perbedaan dengan pendidikan hukum di perguruan tinggi yang mempunyai mata kuliah dan fakultas tersendiri. Penyelenggaraan PKN dimaksudkan untuk mengembangkan daya nalar dan daya kritis siswa, sehingga diarahkan membangun karakter bangsa
yang merupakan bagian dari upaya pengembangan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, PKN bisa menjadi sarana sosialisasi hukum yang berlaku. Siswa atau mahasiswa merupakan generasi penerus, diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini berarti PKN turut andil dalam pengambilan peran sebagai pendidikan hukum. Di sini ada menurut Kolisin pada tahun 2010.2 yang dimana PKN ini sebagai pendidikan hukum. Maksudnya adalah dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, karena Indonesia ini merupakan negara hukum. Nah, di sini juga ada pada pasal 1 ayat 3 pada tahun 1945 yang dimana konsekuensi PKN ini dalam pendidikan politik, hukum, dan moral atau karakter, maka kemampuan berpartisipasi secara bertanggung jawab bagi warga negara itu harus sejalan dengan peraturan hukum dan norma moral yang berlaku di masyarakatnya. Nah, kemudian dengan adanya PKN sebagai pendidikan hukum, diharapkan generasi muda ini mampu menjadi agen perubahan dan penggerak dalam memasyarakatkan pentingnya mengetahui dan memahami hukum kepada masyarakat luas, karena mereka ini terhubung langsung dalam masyarakat, sehingga mereka disiapkan untuk mampu menghadapi masalah khususnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel yang kami buat yaitu berdasarkan hasil penelitian, guru PKN atau guru pendidikan kewarganegaraan mengemukakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku peserta didik agar individu atau peserta didik menjadi yang lebih baik. Karena tujuan dari pendidikan karakter sendiri adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada setiap peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut yang terkandung di dalam pendidikan karakter. Nah, selain itu, perencanaan implementasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter, khususnya yang dilakukan oleh guru PKN atau guru pendidikan kewarganegaraan, yaitu menyiapkan perencanaan pembelajaran yang terdiri dari program tahunan atau prota, program semester atau promes, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang berisi nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan. Mengapa demikian? Karena dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau alur atau sistem pembelajaran peserta didik dalam sistem belajarnya. Selain itu, guru yang merupakan pengelola pembelajaran harus bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab dan fungsinya dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan karakter. Nah, perencanaan pembelajaran ini berfungsi untuk menentukan kegiatan yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Karena penerapan pendidikan karakter di dalam pendidikan kewarganegaraan atau PKN sangatlah penting, karena jika terciptanya peserta didik yang baik dan peserta didik yang bermoral baik, bernilai bagus, maka pendidikan karakternya dan akan baik dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Terima kasih.